beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya. Aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Gagak Sali dan Murdaja memacu kudanya ke arah barat, kemudian membelok ke utara menyusuri ladang-ladang yang ditanami tumbuh-tumbuhan pendek. Mereka tiba di sebuah sungai kecil, kemudian memutar kudanya ke arah selatan. Setelah sekali mengelilingi desa Lopandak, mereka memutuskan kembali menuju gardu jaga. Sekali. Mungkin dia sudah tidur pulas. Sebenarnya agak mencurigakan juga. Ada nenek-nenek sampai kemalaman di tengah jalan. Mestinya dia bisa menginap di Wawaru atau Banyu Hening. Ya, mungkin saja dia sudah pikun. Sebentar, Kakang Murdaja. Ya. Sepertinya pintu gardu tidak diselarak dari dalam. Ya. Apa mungkin dia lupa? Tadi dia bilang takut menginap di sini. Tapi kenapa sampai lupa menutup pintu? Coba kau lihat saja, Adi Gagak Sali. Kalau dia belum pulas, bangunkan saja. Suruh dia menutup pintu dari dalam. Baik, Gagak. Pemuda yang bernama Gagak Sali segera melompat dari punggung kudanya. Pintu memang tidak ditutup sama sekali. Gagak Sali mendorong pintu itu dengan hati-hati. Wah, celaka. Dia tidak ada di dalam, Kakang. Kurang ajar. Ruangan gardu kosong. Tak ada siapa-siapa. Tak ada barang yang hilang. Ayo cepat. Kita laporkan saja pada Ki Lurah. Orang itu mempunyai tujuan yang tidak baik. Aku belum bisa menebak apa tujuannya datang ke Lopandak. Tapi aku tahu pasti bahwa dia bukan sekedar seorang nenek-nenek yang kemalaman di jalan. Mengapa kalian tidak membawanya saja ke rumahku? Mengapa kalian suruh menginap di gardu jaga? Kami kasihan melihat keadaannya, Ki Lurah. Iya, kelihatannya dia sudah sangat lelah dan mengantuk. Kami tidak sampai hati membawanya berjalan-jalan jauh. Karena itu kami mengambil keputusan untuk menempatkan di gardu jaga. Kalian terlalu sembrono.
Lain kali kalian tidak boleh menerima sembarang orang di sini. Kalian harus membawanya kemari supaya aku bisa memeriksanya lebih cermat. Baik, Ki Lurah. Kami mengaku bersalah. Apakah sudah lama dia meninggalkan gardu jaga? Kami tidak tahu persis, Ki Lurah. Sebab waktu kami kembali sehabis mengelilingi Lopandak, dia sudah tidak ada lagi di gardu jaga, Ki Lurah. Baiklah. Sekarang begini. Kita harus mencari dan menemukan orang itu. Kau hubungi Rana Dikara dan beberapa orang pemuda yang berani dan sudah terlatih ilmu kanuraganya. Setelah itu, kalian mengadakan pelacakan dan pencarian. Sementara itu, aku akan ke lereng Girinata untuk menemui Gusti Banyak Kapuk. Aku yakin kehadiran nenek-nenek itu ada hubungannya dengan peristiwa pagar Gunung Batu. Baik, Ki Lurah. Oh ya, kalian mengadakan pelacakan tanpa menggunakan kuda dan obor. Sebab hal itu bisa menyulitkan kalian sendiri untuk meringkusnya. Baik, Ki Lurah. Sebentar kemudian, di halaman rumah Rana Dikara sudah banyak pemuda desa berkumpul. Semua ada 24 orang. Linggapati tidak nampak karena lukanya belum sembuh benar. Rana Dikara memberikan penjelasan sesaat sebelum akhirnya mereka berangkat. Rasanya desa Lopandak sudah kita aduk-aduk malam ini. Semak belukar kita obrak-abrik. Sudut-sudut yang gelap kita periksa. Aneh sekali. Kemana orang itu perginya? Bagaimana pendapatmu, Gagak Salih? Saya yakin dia masih ada di desa Lopandak, Paman. Apakah benar dia seorang nenek-nenek? Iya, Paman. Benar. Kakang Mudaja juga melihatnya. Dia memang seorang nenek-nenek. Nafasnya saja kedengaran ngos-ngosan ketika kami bawa ke gardu jaga. Kalian kan belum melihat dengan jelas. Wajahnya juga wajah nenek-nenek, Paman. Rambutnya sebagian sudah putih dan punggungnya agak bongkok. Kalau memang dia nenek-nenek, bagaimana dia bisa pergi menghilang secepat itu? Ya, memang agak aneh, Paman. Mestinya kita sudah bisa menemukan dan menangkap orang itu. Hoi! Dia di sini! Dia ada di sini! Oh, itu dia, Paman. Itu dia. Cepat, kepung dia. Kepung! Ayo sana. Ayo. Dia lari ke utara. Ayo. Rana Dikara terus mengadakan pengejaran. Mereka mengejar sambil berteriak seperti mengejar pencuri. Suasana di pinggiran desa Lopandak menjadi gaduh. Mendadak mereka berhenti mengejar karena mendadak orang yang mereka kejar tidak lagi berlari. Kalian ini mau apa sebenarnya? Itu dia orangnya, Paman. Ya, memang dia orangnya. Kita sergap saja, Paman. Tunggu, tenang saja. Jangan ada yang melakukan kekerasan. Aku akan bicara dulu dengan orang ini. Siapa sebenarnya kau ini? Ya, aku seorang perempuan tua. Kau masuk desa Lopandak tanpa izin. 2 orang petugas jaga di desa ini telah membawamu ke gardu jaga. Tapi tiba-tiba saja kau pergi dan bukannya tidur. Maaf saja. Aku tidak bisa tidur. Mengapa tidak bisa tidur? Di sana banyak nyamuk. Nyamuknya besar-besar. Aku tidak bisa tidur. Tapi kau tidak bisa pergi kemana-mana sesuka hatimu. Kemana saja kau selama kami tinggal pergi?
Aku jalan-jalan saja ke sana kemari. Lalu tiba-tiba ada orang-orang mengejar-ngejar aku. Lalu aku ya tentu saja lari terpirit-pirit. Aku kira kalian tadi sekumpulan rampok atau orang-orang jahat. Sekarang kau ikut kami. Aku mau dibawa kemana? Kau akan kami bawa ke rumah kepala desa. Kau tidak akan kami apa-apakan. Di sana kau hanya akan kami periksa. Aku tidak mau. Aku bukan pencuri. Aku tidak mencuri apa-apa. Gagak Salih dan kau Murdaja. Baik. Tangkap orang itu. Baik, Paman. Ayo, Nek. Kau harus kami bawa ke rumah kepala desa. Iya. Ayo. Kurang ajar. Dia melawan, Paman. Iya. Dia malah memukul dan pukulannya keras sekali, Paman. Orang ini pasti sengaja menyusup ke desa kita. Ayo, kita tangkap rame-rame. Ayo. Berusaha meringkus nenek-nenek tak dikenal itu. Tapi dia menjadi sangat terkejut ketika melihat gerakan si nenek yang cepat sekali bagaikan kitiran. Jangankan menangkap, mau menyentuh saja rasanya sulit sekali. Dan si nenek sendiri nampaknya tenang-tenang saja. Walaupun lebih 20 orang mengepungnya dengan rapat, dia selalu bisa meloloskan diri dengan cerdik. Awas! Dia lari! Ayo, terus kejar! Jangan sampai lolos! Ayo, terus! Kurang ajar. Rupanya orang itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Paman Ranadikara. Dia lari ke arah sana. Mungkin dia bermaksud ke lereng Girinata. Dia tidak boleh sampai di tempat itu. Tidak seorang pun selain warga Lopandak tahu tentang apa yang sedang berlangsung di lereng Girinata. Lalu sekarang bagaimana, Paman? Kita pecah rombongan menjadi 2. Gagak Salih, Murdaja, dan 10 orang melewati jalan ini. Sisanya ikut aku. Dan ingat, kalau memang dia sukar ditangkap dalam keadaan hidup, kalian kuizinkan membunuhnya. Biar aku nanti yang akan bertanggung jawab. Ayo, jalan. Ayo. Bagus. Terus, kiri, kanan. Awas kuda-kuda. Ya, terus. Tendangan memutar. Iya. Bagus. Ya. Sekarang kalian berkumpul. Semua berkumpul sini. Ya, kemari. Sini. Kau. Sini. Semua sini. Dengar. Aku mau memberitahukan suatu hal yang penting pada kalian. Harap diperhatikan baik-baik. Besok malam, kalian semua 40 orang kemungkinan akan diberangkatkan ke Majapahit. Bagi mereka yang tingkat latihannya masih rendah, masih bisa diteruskan nanti setelah tiba di Majapahit. Kalian harus mengadakan persiapan untuk pemberangkatan ini. Tunggu. Rupanya ada orang yang mengintip pembicaraan kita. Rupanya orang itu ingin tahu siapa Banyak Kapuk. Iya? Sampai kaget aku. Kau membuatku kaget saja. Aku bertanya siapa kau? Aduh, jangan keras-keras ngomongnya.
Aku takut mendengar orang yang ngomongnya keras-keras begitu. Aku tahu. Kau sengaja menyembunyikan keterangan mengenai dirimu. Tapi siapapun kau orangnya, tentulah bukan bermaksud baik. Hei, mengapa kau berani mengintip kami dari tempat ini? Aku mengintip. Kau menuduh orang sembarangan saja. Aku tidak mengintip. Aku sedang menikmati pemandangan dari celah-celah tebing ini. Lihat saja, pemandangan indah sekali dari sini. Bulan tanggal muda bersinar terang. Sudahlah. Kau tidak bisa menipu aku dengan cara semurah itu. Coba. Aku ingin melihat wajahmu yang sesungguhnya. Aku sudah menduga bahwa kau tak bakal memperbolehkan aku membuka kerudung kepalamu itu. Kalau kau ingin membuka kerudung kepalaku, itu berarti kau laki-laki kurang ajar, tidak sopan. Tapi kalau misalnya kau bisa melakukannya, ya silakan saja. Baiklah. Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan aku bisa membuka kerudung itu. Dengan sengit di atas celah tebing, dari jauh bayangan mereka nampak seperti 2 ekor kelelawar tengah bercumbu rayu. Banyak kapuk memang sudah menduga sebelumnya bahwa nenek-nenek yang ingin ditangkapnya bukanlah nenek-nenek kebanyakan. Tapi kemudian dia menjadi heran melihat perkembangan jurus-jurus lawannya. Dan pada saat itu, dia agak lengah. Kurang ajar orang itu. Dia memukul lalu kabur. Tapi sepertinya dia menggunakan jurus-jurus yang tidak berbeda dengan jurus-jurusku selama ini. Banyak kapuk menjadi sangat penasaran. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek-nenek itu memang punya tingkatan ilmu yang seimbang dengan dirinya. Dan sekarang dia sudah tidak nampak lagi bayangannya. Maka laki-laki setengah umur itu melompat turun dan kembali ke tengah-tengah lapangan. Ternyata di sana sudah menunggu lurah desa Lopandak, Rakawi Girang. Ampun Gusti, ada seorang perempuan tua telah masuk ke desa Lopandak Gusti. Orang itu mencurigakan sekali Gusti. Hamba menyuruh Rana Dikara dan pemuda-pemuda desa mencari dan menangkap perempuan tua itu. Hamba khawatir dia bisa menemukan lereng Girinata ini Gusti. Rakawi Girang. Iya Gusti. Aku sudah bertemu dengan perempuan tua itu. Rakawi Girang terkejut. Dia menjadi serba salah. Tapi banyak kapuk kelihatannya tenang-tenang saja. Sikap banyak kapuk membuat kepala desa Lopandak itu menjadi semakin serba salah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya nenek-nenek itu? Dan bagaimana nasibnya kemudian? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.